Bahasa tentang fikih atau bacaan salat. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang takbiratul ihram dan kesalahan-kesalahan ketika melafalkan takbiratul ihram. Kemudian kita membahas takbir di dalam salat secara umum. Dan insyaallah pada pertemuan ini yang ringkas ini kita akan membahas sedikit tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini inti dalam salat, ya, masuk rukun salat. Maka itu kalau kita menguasainya bisa menjadi kunci besar untuk kita khusyuk di dalam salat. Yang pertama yang perlu kita ketahui tentang surah Al-Fatihah ini, bahwa salat itu tidak sah kecuali harus membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Ibn Samit, Nabi SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Kedimakan ini pula ya Ustaz, dia nengku baca surah Al-Fatihah, alhamdulillah sih baca. Ya mato, ya. Terkadang ada memang seperti itu. Dan ini surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, tidak ada masalah. Itu dari segi penamaan, ya. Kemudian beberapa jumlah ayat surah Al-Fatihah itu ada 7. Ada 7. Cuma perbedaannya apakah bismillah ini masuk di dalam hitungannya. Itu perbedaan pendapat di antara ulama. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, termasuk di dalam salat, ya. Sebagian ulama mengatakan 7 ayat tapi bismillah tidak masuk. Dalilnya adalah hadis kursi, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Al-Fatihah itu dibagi menjadi 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Yang dimaksud di sini as-salah, jadi di antara nama surah Al-Fatihah namanya surah as-salah. Saya membagi 2. Kalau dibagi 2 berarti ada pertengahannya. 3 berarti ayat keberapa pertengahan? Ayat keberapa? Ayat ke-4. Nah, kalau kita memasukkan, baik saya bacakan hadis tersebut. Allah mengatakan, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tidak mengatakan bismillah. Allah mengatakan hamidani abdi. Kalau dia baca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Kalau dia baca Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi, artinya betul-betul hambaku senantiasa dan banyak memujiku. Kalau dia membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah hadza baini wa baina abdi, inilah pertengahan, wali abdi masal, pertengahan, betul-betul pertengahan. Pertengahan yang yaitu Iyyaka na'budu itu untuk Allah, Iyyaka nasta'in itu untuk hamba. Betul-betul ayat pertengahan. Nah, kalau bismillah ini masuk sebagai jumlah ayat 7 ayat, berarti pertengahannya bukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jatuhnya nanti dia ayat ke-5. Ayat ke-5. Jadi ayat pertengahan adalah Maliki Yaumiddin. Itu tidak tepat. Karena hadis itu mengatakan pertengahan itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti bukan bismillah tidak masuk. Makanya hadis surat Anas bin Malik, hadis yang sahih, mengatakan bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka mengawali salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Yaftatihuna as-salah bilhamdulillahirabbil alamin. Bi alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, maksudnya itu alhamdulillah rabbil alamin, surah Al-Hamdu. Surah Al-Hamdu. Bukan maksudnya membaca dari alhamdulillah rabbil alamin. Intinya khilaf yang kuat di antara ulama ini, dalilnya sama-sama memiliki kuat semua, walaupun ada yang lebih kuat. Walaupun ada yang lebih kuat. Yang penting kita salat di belakang imam yang membaca surah Al-Fatihah yang menggunakan bahasa Arab. Ya, kalau tanya surah Al-Fatihah baca atau nampak bahasa wugi Al-Fatihah, ya itu yang tidak kita bermakmum di belakangnya. Jadi surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Apakah mulai dari bismillah atau mulai dari alhamdulillah? Kalau dari alhamdulillah berarti 6 itu ayat. Kalau mulai dari alhamdulillah rabbil alamin berarti cuma 6 ayat. Ulama menjelaskan, dia mengatakan coba perhatikan ayat-ayatnya surah Al-Fatihah, itu sama-sama panjangnya atau kurang lebih standar, ya. Kecuali ayat yang terakhir.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu terlalu panjang. Kata ulama mengatakan di situ sebenarnya ada 2 ayat. Di situ ada 2 ayat, baru normal pembagian ayatnya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Ya. Seperti itu. Adapun amin, ya, ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imamu alhamdulillahi rabbil alamin, maaf, waladdallin, kemudian dia mengucapkan amin, faqulu amin. Idza ammana al-imam fa aminu. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, ya. Amin artinya terimalah. Amin artinya terimalah. Jadi amin itu kita berdoa, jangan panggil seperti orang memanggil oh amin, ya. Tidak. Jadi kita selesai baca kita seperti ya Allah terimalah, ya. Tayyib, kita masuk kepada tadabbur satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, ya, kita masukkan itu, mengambil pendapat jumhur atau mayoritas ulama bahwa surah Al-Fatihah itu ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, karena memang itu kebanyakan kita, terutama di Indonesia, kita tadabburi itu, bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa perbedaannya pengasih penyayang? Sebenarnya itu berasal dari kata rahimah, merahmati. Tapi Ar-Rahman diartikan pengasih, Ar-Rahim diartikan penyayang. Pengasih semua dikasih, penyayang tidak semua disayang. Ya, Ar-Rahman itu menggunakan timbangan fa'alan dalam ilmu bahasa Arab, itu artinya luas. Jadi kalau misalnya syab'an itu sangat kenyang, dia nulis ngatat cakwai. Itu syab'an. Ghadban artinya sangat marah. Rahman artinya sangat luas rahmatnya. Saking luasnya rahmat Allah, itu orang kafir dikasih makan, dikasih minum, ya kan? Walaupun dia tidak ibadah. Tapi dia tidak disayang. Yang disayang itu hanya orang beriman. Ar-Rahman, makanya saya pribadi lebih pada penafsiran Ar-Rahman yang rahmatnya luas, Ar-Rahim yang rahmatnya khusus untuk orang-orang beriman. Karena kalau sepintas kita menerjemahkan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu kita kurang menangkap maknanya. Kemudian sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim ini itu tidak sempurna. Lagi tidak sempurna kalau kita tidak menambahkan atau memperkirakan kalimat yang lain. Coba maknanya. Misalnya ada orang tilawah, kita terjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sempurna? Tidak sempurna sebenarnya. Misalnya kalau kita mengatakan dengan misalnya nasi dan ikan yang rasanya enak, sempurna? Tidak kan? Ada apa dengan nasi dan ikan itu? Jadi tidak sempurna. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang tidak sempurna. Makanya ulama mengatakan di situ ada kata yang jatuh. Makanya itu kalau bismillah kita perkirakan kita ini bismillah karena apa? Misalnya loki manre dengan nama Allah bismillah, dengan nama Allah. Apa? Saya makan. Itu baru sempurna. Dengan nama Allah saya berdiri. Dengan nama Allah saya pergi. Dengan nama Allah saya duduk. Dengan nama Allah, itu ada perkiraan itu. Ya na tutoriolo tak mataarang ipa bismillah nah. Tajam bismillahnya karena memang dia menghadirkan doa kepada Allah. Ya ku ini dibaca bismillah. Kada agar betuan bismillah dia disengi. Apalagi kita mau memperkirakan atau menghadirkan amal yang sedang kita lakukan. Misalnya kita mau menulis, maka daki bismillah. Kita hadirkan itu dengan nama Allah saya menulis. Baru sempurna. Dengan nama Allah saya membaringkan badan tidur misalnya. Dengan nama Allah saya berjalan. Dengan nama Allah saya duduk. Dengan nama Allah saya berdiri. Baru sempurna. Dengan nama Allah saya membaca. Itu baru sempurna. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadirkan semua
ingin tadabbur dalam salat, wah betul-betul saya ini ahli maksiat, nerimo apa dalil Allah Ta'ala. Setiap hari saya melakukan dosa, mata, tangan, mulut, telinga mendengarkan yang tidak baik, tapi saya setiap hari masih makan, setiap hari saya masih bisa jalan, setiap hari saya masih bernapas, setiap hari saya masih bisa melakukan aktivitas. Begitu luas rahmatnya Allah. Dari mana kita menangkap itu? Ar-Rahman. Kalau kita hadirkan itu di dalam salat dengan semua kekufuran, kemaksiat yang kita lakukan, kita akan khusyuk. Nah, piroba bismillah, baru bismillah itu. Tapi kalau dibaca bawami, detona disebut tuana, detona kita tidak menghadirkan, padahal itu kunci besar untuk khusyuk di dalam salat. Kalau tidak ada itu dia disebut tuana, deto tidak kita juga menghadirkan makna-maknanya, susah untuk mendapatkan khusyuk di dalam salat. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, supaya salat kita semakin khusyuk, kita akan tadabburi insyaallah. Baik, kita azan dulu ya, kemudian kita lanjutkan sedikit. Sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala